Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra dari Nunes Woodworking. Kita unboxing power tools lagi. Kali ini saya kedatangan sebuah circular saw cordless dan sudah brushless dari DCA. Harganya sekitar 2.600.000-an. Saya beli di marketplace online. Link pembeliannya saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pokok pembahasan. Pertama-tama kita lihat dulu beberapa keterangan yang ada dituliskan di boxnya ini. Untuk tipenya ADMY 165 cordless brushless circular saw, sudah menggunakan motor brushless. Di sini ada keterangan 20 volt menggunakan baterai Li-ion, dapat charger dan juga dapat baterai dalam paket pembelian. Lalu di sini ada keterangan tentang spesifikasinya ya. Baterainya 20 volt 4Ah, ada 2 buah untuk baterainya. No load speed untuk RPM-nya di 5000, maksimal cutting capacity-nya 0,59 mm, 45 derajat 43 mm, dan 50 derajat 39 mm, dan juga beratnya 3,8 kg. Langsung saja kita buka untuk melihat isi di dalamnya. Pertama-tama kita dapat buku panduan dan juga kartu garansi. Lalu dapat blade ya, ukurannya 6,5. Lalu dapat chargeran. Dapat 2 buah baterai. Lalu di dalamnya kita buka dulu. Ada parallel guide untuk memotong lurus. Dan terakhir unit circular saw-nya. Sudah tidak apa-apa lagi di dalam box. Sudah kita keluarkan semua. Berikutnya kita bicara build quality, tapi sebelumnya kita lihat dulu buku panduannya ini ya. Di sini sudah tertulis bahasa Indonesia atau masih bahasa Inggris. Biasanya kalau resmi sudah mendapatkan buku panduan dengan bahasa Indonesia ya. Kita lihat dulu di sini. Ya, ada yang bahasa Indonesianya. Jadi jelas ini resmi ya untuk unitnya. Lalu ada kartu garansi. Di sini ada syarat dan ketentuan untuk garansi, juga untuk showroom atau service centernya. Silakan dibaca-baca aja, silakan di pause. Untuk kartu garansinya ini ada 2 lembar, satunya untuk kita simpan, satunya lagi untuk dikirimkan ke dealer. Biasanya kalau beli online saya begini ya dapatnya ya, tidak dikirimkan oleh pihak penjualnya ke dealernya. Saya nggak tahu bagaimana cara ngeklaim garansinya kalau begitu. Lalu untuk unit baterainya ini lumayan bagus ya, untuk plastiknya bagus dan ini cukup berat teman-teman. Di sini tertera 20 volt 4 ampere hour. Untuk finishingnya juga mantap, rapih. Bisa dilihat sendiri ya. Tidak ada plastik yang berlebihan atau melebar-lebar. Di sini ada indikator baterai. Lalu di belakangnya ini juga ada beberapa keterangan tentang baterainya. Berikutnya kita bahas chargerannya. Untuk build quality dari chargerannya ini juga bagus ya, plastiknya bagus, lalu finishingnya juga rapi, tidak ada plastik yang melebar-lebar, lalu ini lumayan berbobot ya, tidak ringan. Di sini ada 2 buah lampu indikator. Kita baca dulu keterangannya, biasanya tertera di belakang. Nah, ada ya ini ya, kalau mau dibaca silakan di pause. Untuk outputnya 20 volt 2 ampere. Untuk kabelnya juga kualitasnya bagus ya. Seperti ini kurang lebih. Ini stekernya. Lalu ada parallel guide. Ini tebal sekali ya untuk material besinya. Ini besi ya teman-teman ya. Ini sekitar 3 mili ini mungkin. Sangat tebal. Ini kokoh sekali pastinya ini. Lalu ada blade-nya ya. Ini blade bawaannya. Kita dapat blade 6,5 inci 24T. Kita buka dulu untuk melihat bagaimana di dalamnya. Seperti ini ya teman-teman ya, biasa saja untuk bentuknya. Untuk kualitasnya nanti kita lihat pada saat kita gunakan untuk memotong ya. Oke, sekarang kita langsung ke menu utama, yaitu circular saw-nya. Ini dia, kurang lebih bentuk desainnya seperti ini ya. Seperti biasa, saya tidak pernah masalah dengan desain, yang penting fungsinya. Kita lihat di sisi sebelahnya.
Seperti ini kurang lebih bentuknya. Ada tulisan brushless di sini. Kalau menurut saya ini cantik ya teman-teman ya. Menurut saya. Untuk material plastik yang digunakan juga ini bukan kaleng-kaleng ya. DCA memang menggunakan plastik yang bagus untuk semua power toolsnya. Finishingnya juga sangat rapih. Lalu untuk yang berwarna hitam ini adalah karet. Ini juga karet. Yang ini nih plastik nih teman-teman. Yang ini karet. Untuk kualitas karetnya juga bagus ya. Lumayan nge-grip, enak di tangan. Ini untuk build quality-nya udah hampir-hampir mirip-mirip dengan DeWalt atau Makita ya teman-teman ya. Ini bagus, benar-benar bagus ya. Ini kalau teman-teman lihat langsung sendiri lebih bagus ya daripada yang ada di gambar ini. Mantap untuk build quality-nya. Untuk plat base-nya ini juga oke sekali teman-teman, tebal. Sudah tebal, ada tulang-tulangnya lagi ya. Mantap sekali. Ini tulang-tulangnya berfungsi menjaga bentuknya apabila terjadi benturan ya, agar tidak meleot-leot. Ini dari bahannya sepertinya magnesium ya. Sepertinya magnesium teman-teman, bukan besi atau aluminium. Ini mantap sekali. Dan ini unibody ya. Untuk pengaturan kemiringannya ini bersatu dengan plat base-nya. Jadi kokoh sekali. Lalu untuk blade covernya ini juga bahan yang sama dengan plat base. Finishingnya juga sama, dicat warna abu-abu ya. Untuk blade covernya juga sama teman-teman, bukan besi nih. Jadi seperti magnesium juga ya ini bahannya ya. Berikutnya kita akan lihat ke belakang. Di sini ada besi penyangga untuk mekanisme naik turun mata pisau. Ini tebal sekali ya. Ini tebal, kita ukur dulu ya berapa ketebalannya biar lebih pasti. Saya menggunakan Sigmet ya untuk mengukur ketebalannya biar lebih presisi ya. Mantap, bisa dilihat sendiri ya teman-teman ya. Ketebalannya ini 3,45 mm atau 3,5 lah ya kita bulatkan. Jadi lumayan tebal. Lalu di sini ada engsel naik turun mata pisau, ini engselnya. Bahannya sama, materialnya besi juga, sama dengan ini, besi penyangga untuk naik turun mata pisau. Jadi sama-sama kuat ya. Lalu untuk ini, knop-knop ini dari bahan plastik semua. Untuk naik turun mata pisau tadi plastik, untuk kemiringan plastik, lalu untuk parallel guide juga plastik. Jadi enak di tangan ya, tidak tajam. Lalu pengaturan serta penguncian untuk memotong miring cuma ada satu ya. Hanya ada di depan, tidak ada di belakang. Berikutnya kita akan membahas fitur yang ada pada Circular Saw ini. Yang pertama ada indikator baterai. Indikator baterai yang terletak di baterainya. Ini ya teman-teman ya. Tinggal ditekan saja untuk melihat kapasitas baterainya. Lalu berikutnya kita urut dari atas ke bawah. Yang pasti fitur utamanya adalah cordless, tidak menggunakan colokan lagi. Sudah menggunakan baterai. Lalu triggernya ini ada safety lock ya. Ini fitur safety-nya. Jadi bukan trigger lock tapi safety lock. Lalu kita dapat handle tambahan di depan sini untuk memotong agar lebih stabil. Lalu berikutnya ini ya, untuk mekanisme naik turun mata pisau sudah diberikan ini ukuran ya, ukuran kedalaman potong. Jadi tidak usah menggunakan meteran lagi untuk mengukur kedalaman potongnya, sudah diberikan di situ. Lalu fitur berikutnya bisa memotong miring sampai dengan 50 derajat ya. Lebih dari 45 ini, mantap. Lalu di plat base-nya juga diberikan meteran ya untuk mengukur lebar potongan. Lalu di sini kita mendapatkan tempat untuk meletakkan parallel guide untuk memotong rib cut ya atau memotong lurus. Seperti ini kurang lebih diletakkannya. Setelah masuk semua seperti ini, sesuaikan dengan lebar potongan yang kita butuhkan, lalu tinggal dikunci seperti ini. Dan ini kokoh sekali, tidak ada goyang-goyang teman-teman, benar-benar kokoh ya. Jadi kita bisa motong lebih presisi lagi. Lalu berikutnya ada fitur safety lagi, yaitu blade guard ya. Ini fitur standar setiap Circular Saw. Jadi semua Circular Saw wajib punya fitur ini. Berikutnya ini ya, ada untuk pembuangan debunya. Ini fitur yang terlihat sepele tapi menurut saya penting ya.
Lalu berikutnya ini fitur unggulan juga, jadi langsung berhenti kalau kita lepas trigger atau auto stop ya. Pada saat trigger sudah dilepas, tidak ada putaran lagi, jadi langsung berhenti. Mantap ini, salah satu fitur safety yang saya sangat suka. Lalu di sini ada tempat untuk kunci dan juga spindle lock. Ini spindle locknya juga enak teman-teman, empuk, tidak keras. Oke, itu saja untuk fitur mungkin. Berikutnya kita akan menguji spesifikasi yang ada pada Circular Saw ini. Sama ini, kurang lebih tertulis seperti yang di boxnya tadi. Sama ya, tidak usah saya jelaskan lagi. Langsung saja kita akan uji yang pertama baterainya teman-teman. Ini baterainya dia menuliskan 20 volt 4Ah. Oke, sekarang saya buka dulu. Kita akan lihat dalamannya. Nah, ini dia ya. Jadi di dalamnya ini ada 10 sel baterai dan satu sel baterainya ini 2000 mAh. Ini tidak kelihatan, saya akan center ya. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Kalau tidak pakai kamera ini kelihatan ya teman-teman ya. Dengan mata telanjang bisa kelihatan. Itu bisa terlihat ya di atas itu. Mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman ya. Jadi ini baterai 2000 mAh dirangkai dengan paralel ya. Jadinya 4000. Oke, berikutnya saya akan menguji spesifikasi yang ada pada chargeran ya. Di sini tercatat di wattmeter yang saya punya, outputnya adalah 46,2 watt. Ya, tidak terlalu besar ya menurut saya ya. Untuk mengisi sebuah baterai dengan kapasitas 4000 mAh, saya rasa standar. Oke, kita tunggu baterainya sampai penuh, nanti kita akan uji RPM dan performanya. Baik, ini baterainya sudah penuh ya, indikator sudah hijau. Oke, sekarang langsung saja kita uji, tapi sebelumnya kita pasangkan dulu untuk blade-nya. Ini blade bawaannya. Kita akan lihat bagaimana kualitasnya setelah saya pakai nanti ya. Kalau kita lihat dari begini, kita nggak tahu bagaimana tingkat ketajamannya. Untuk ukuran asnya, ini sekitar 2 cm mungkin, tapi biar lebih pasti kita lihat dulu. Ya, benar ya, 20,7. Sekitar 2 cm untuk ukuran dari asnya. Kebiasaan saya kalau memasang blade, saya belum lepas untuk ini ya, pelindungnya, biar tidak melukai tangan. Tinggal sesuaikan dengan arahnya. Lalu kita masukkan. Nah, kalau sudah terpasang seperti ini baru saya lepas. Jadi tidak melukai tangan ya kalau terjadi slip pada saat pemasangan. Berikutnya kita pasangkan baterainya yang sudah dicas sampai full tadi. Ini ya, sudah full baterainya. Langsung saja kita pasang untuk melihat RPM yang ada pada Circular Saw ini. Oke, mantap. Tachometer saya menunjukkan angka 4918 RPM. Ya, tidak sampai 5000, tapi masih bisa ditolerir ya. Berikutnya saya akan menguji tingkat kepresisiannya. Kita lihat apakah ukuran blade depan dan blade belakang ini sama. Ya, di angka 90,03 mm atau 9 cm. Untuk di belakang, kita lihat. Ya, sama ya teman-teman ya. Tidak ada perbedaan. Mantap untuk kepresisiannya. Berikutnya kita akan uji performanya. Saya akan memotong kayu mahoni ketebalannya 2 cm. Kita lihat apakah mantap.
Lancar sekali, kayak motong kertas. Mantap. Sekali lagi. Mantap. Sekali lagi. Mantap ya teman-teman ya, tidak ada kendala. Ini kualitas pisaunya juga mantap teman-teman. Saya hanya menggunakan sedikit tenaga tadi untuk mendorong circular saw-nya. Berikutnya saya akan memotong rip cut atau motong memanjang menggunakan parallel guide yang kita dapatkan di paket pembelian tadi ya. Asik sekali ya teman-teman ya. Ini ringan sekali, tenaga mesinnya oke, pisaunya juga oke, perpaduan yang sangat mantap. Ini hasilnya. Kita akan ukur ya tingkat kepresisiannya. Untuk parallel guide-nya juga tadi mantap ya, tidak ada goyang-goyang, jadi motongnya bisa sepresisi ini teman-teman. Berikutnya saya akan memotong kayu mahoni, ketebalannya kurang lebih 6 cm. Saya akan menguji untuk itu tadi ya, spesifikasi kedalaman potongnya. Tadi katanya 5,9 mm ya. Kita coba di sini. Pertama saya akan motong cross cut ya. Kita lihat bagaimana V-formanya. Kita turunkan blade-nya sampai mentok. Sampai ke akhir ya. Ini dia 5,9 mm tadi katanya. Mantap sekali ya teman-teman ya. Tidak ada loose power sama sekali. Tenaganya oke. Berikutnya kita potong rip cut ya. Saya menggunakan parallel guide yang dapat dari paket pembeliannya tadi. Kita motong memanjang ini sepanjang kayu ini. Ini blade-nya juga saya turunkan ya, saya mentokin. Sama sekali tidak ada loose power atau tersendat-sendat ya. Lancar jaya teman-teman. Ini dia tadi hasil potongan kita ya. Tidak sampai habis ya. Soalnya memang ketebalan kayunya ini lebih daripada 5,9 mm. Tetapi untuk blade yang sudah masuk sedalam ini tidak ada loose power. Saya rasa cukup oke ya untuk V-formanya. Berikutnya kita akan coba fitur potong miringnya. Di sini saya akan mencoba untuk 45 derajat saja ya. Menggunakan papan kayu mahoni 2 cm. Saya pakai alat bantu supaya bisa motongnya lurus. Alat bantu siku seperti ini ya. Mantap juga, tidak ada kendala teman-teman. Kita lihat tingkat kepresisiannya. Ini dia hasil potongannya. Rapi sekali ya.
Perpaduan antara mesin dan blade-nya memang mantap. Ini potongannya hasilnya sangat rapi. Coba kita lihat ya, apakah potongannya ini presisi atau tidak. Ini ya teman-teman ya, bisa siku seperti ini nih. Mantap ya. Mantap lah untuk performanya. Nah itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama ulasan singkat serta sedikit review mengenai Circular Saw cordless dari DCA dengan tipe ADMY 185 yang sudah menggunakan motor brushless ini. Berikutnya saya akan coba membahas plus dan minusnya dari sudut pandang pribadi saya. Jadi ini murni opini pribadi. Oke, sekarang saya akan bahas sisi positifnya terlebih dahulu. Yang pertama menurut saya menjadi plusnya adalah build quality. Untuk build quality-nya ini memang DCA tidak main-main ya, bukan kaleng-kaleng. Plastik yang dia gunakan ini benar-benar bagus, lalu finishingnya juga rapi. Dari sisi build quality saya berani mengatakan bahwa DCA ini sudah mendekati DeWalt, Makita, Bosch, atau yang lain-lain ya. Ini benar-benar mantap untuk build quality-nya. Lalu berikutnya yang menjadi sisi positif pada Circular Saw ini adalah fitur-fiturnya. Fitur-fiturnya ini sudah sangat-sangat lengkap ya teman-teman ya. Untuk sebuah Circular Saw ini sudah perfect untuk fitur-fiturnya. Untuk fitur yang paling saya sukai adalah yang pertama, dia auto stop. Jadi pada saat kita lepas trigger, untuk putarannya langsung berhenti. Lalu fitur kedua yang paling saya sukai adalah sistem pembuangan debunya. Hampir 100% debu itu terbuang melalui saluran debu yang telah disediakan pada Circular Saw ini. Jadi sangat mantap ya. Lalu sisi positifnya berikutnya adalah tingkat kepresisian mata pisaunya. Antara depan dan belakang sama teman-teman. Ini jarang ya saya temukan pada Circular Saw lainnya. Lalu yang menjadi hal positif berikutnya adalah performanya. Ini tenaganya saya rasa sangat-sangat mantap ya. Tadi saya memotong papan kayu dengan ketebalan 2 cm, berasa nggak seperti motong kayu ya teman-teman. Lalu pada saat saya memotong kayu mahoni dengan ketebalan 6 cm juga tidak ada masalah sama sekali, tidak ada loose power. Perpaduan antara motor brushless dan juga pisaunya yang mantap itu memang sangat-sangat cocok ya. Lalu tidak lupa juga hasil potongan bevelnya tadi atau potong miringnya itu benar-benar presisi ya, dan hasilnya benar-benar rapi teman-teman. Lalu kalau ditanya apakah ada minusnya, terus terang ya teman-teman ya, selama saya gunakan Circular Saw ini tadi, saya belum menemukan di mana letak minus dari mesin ini. Tapi jika kalian tadi mengamati dengan seksama dan menemukan di mana letak minusnya dari mesin ini, boleh dituliskan di kolom komentar ya. Sebagai tambahan referensi buat saya dan yang lain yang menonton. Lalu kesimpulannya, apakah dengan harga 2.600.000 Circular Saw cordless ini worth it? Ya menurut saya worth it ya teman-teman ya. Harga nggak pernah bohong. Apa yang kita bayarkan sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Ini worth it teman-teman bagi saya ya. Terserah bagi kalian, kalau nggak worth it yaitu saya kembalikan lagi kepada kalian. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan seperti biasa, silakan aja dituliskan di kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga boleh. Jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi tentang tools-tools terbaru. Semoga di masa-masa sulit pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan, lindungan, serta rezeki yang cukup oleh Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.